Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu landasan agama. Landasan agama, apa yang dimaksud dengan landasan agama? Dasar agama adalah dasar yang ditetapkan nilai-nilai ilahi yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Prinsip dalam pendidikan Islam tentang penyusunan kurikulum menghendaki keterkaitannya dengan sumber pokok agama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Prinsip yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan Rasulullah SAW dan dapat menjadi pegangan sebagaimana untuk menjadi dasar kurikulum tersebut, yaitu carilah segala apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu mengenai kehidupan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan nasib hidupmu di dunia, dan berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang kedua, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah ia menguasai ilmunya, dan barang siapa menghendaki akhirat hendaklah ia menguasai ilmunya, dan barang siapa menghendaki keduanya maka hendaklah ia menguasai ilmunya keduanya. Dalam mengembangkan kurikulum sebaiknya berlandaskan pada Pancasila, terutama pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana di negara kita sendiri yaitu Indonesia, banyaknya suku, ras, agama yang tidak menjadikan perbedaan dalam kita saling menghormati dan menjaga kepercayaan masing-masing. Dalam kehidupan dikembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kehidupan yang rukun dan damai. Dan selanjutnya yaitu landasan filosofi. Seorang pengemban kurikulum dapat mengambil keputusan mengenai kurikulum harus memperhatikan falsafah, baik falsafah bangsa maupun falsafah lembaga pendidikan. Ada 3 cabang besar filsafat, yaitu metafisik, epistemologi, dan aksiologi. Aliran filsafat yang kita kenal bertolak dari pandangan yang berbeda dalam ketiga hal tersebut. Dalam pengembangan kurikulum senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Dan selanjutnya landasan yuridis, yaitu dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Indonesia yang diwakili melalui DPR dan Presiden telah pada tanggal 11 Juni 2003 telah mengesahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru sebagai undang-undang pengganti Sindiknas Nomor 2 Tahun 1989. Negara Republik Indonesia mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan yang bertingkat pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Ketetapan, dan Surat Keputusan. Semua mengandung hukum dan harus ditaati kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Selanjutnya landasan psikologis. Apa itu psikologis? Psikologis adalah ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang ditampakkan dalam bentuk perilaku baik manusia maupun hewan yang pemanfaatnya untuk kepentingan manusia ataupun aktivitas individu yang baik yang disadari ataupun tidak. Diperoleh melalui satu proses atau langkah ilmiah yang serta mempelajari penerapan dasar atau prinsip, metode, teknik, dan pendekatan psikologis untuk memahami dan memecahkan problem. Psikologis memiliki berbagai cabang, namun dalam pendidikan lebih memprioritaskan psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Karena apa? Seorang pendidik itu harus bisa memahami tingkah laku peserta yang dididik. Selanjutnya landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, sebab sebagian besar aktivitas manusia dilakukan secara kelompok. Sedangkan jika dikaitkan dengan pendidikan, maka terlebih dahulu mengerti apa yang menjadi tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut Dewe, tujuan pendidikan adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat berfungsi secara individu dan berfungsi sebagai anggota masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang bersifat aktif, ilmiah, dan memasyarakat, serta berdasarkan kehidupan nyata yang mengembangkan jiwa pengetahuan, rasa tanggung jawab, keterampilan, kemauan, dan kehalusan budi pekerti. Berbicara mengenai landasan sosial budaya, ada beberapa hal yang perlu dibahas, yaitu sosiologi pendidikan dan kebudayaan pendidikan. Landasan iptek, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa manusia pada masa yang berbeda dengan masa sebelumnya, bahkan masa yang tidak pernah terbayangkan di masa lalu. Munculnya teknologi seperti halnya teknologi transportasi yang bukan hanya menyebabkan manusia menjelajahi dunia maupun menjelajahi hingga luar angkasa.
Demikian juga kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan manusia untuk mengetahui informasi dari berbagai belahan dunia dalam waktu singkat. Namun, kemajuan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan juga memunculkan dampak negatif juga. Munculnya problem tersebut menyebabkan tugas pendidikan yang diemban kian menjadi kompleks. Tugas sekolah menjadi semakin berat dan kadang tidak mampu melaksanakannya sebagai tuntunan masyarakat. Bahkan seiring kemajuan zaman, tugas-tugas dahulu bukan menjadi tetapi juga harus memberikan keterampilan, juga harus memenangkan budi pekerti dan nilai juga. Perhatian terhadap iptek sebagai landasan kurikulum secara langsung adalah dengan menjadikannya isi atau materi pendidikan, sedangkan secara tidak langsung memberikan kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemajuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna menyelesaikan persoalan hidupnya, khususnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga dimanfaatkan untuk memecahkan problem dalam pendidikan. Pendidikan pada dasarnya itu bersifat normatif. Dengan demikian perubahan nilai-nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diarahkan agar bisa menuju pada perubahan yang bersifat positif, tidak menuju perubahan yang negatif. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus senantiasa menjadi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sebagai landasannya, sehingga dapat menghasilkan kurikulum yang memiliki kekuatan dan juga mengembangkan melahirkan ilmu pengetahuan teknologi demi memajukan peradaban manusia. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.